drama Kool Mas akan segera dimulai. Penonton harap tenang, segera sediakan obat sakit perut sebelum terlambat. Bila sakit berlanjut, deritalah. Di suatu desa, hiduplah seorang raja yang ditinggal istrinya. Ia memiliki dua putri cantik yang bernama Dewi Candrakirana dan Dewi Galuh yang paling disayang oleh rakyatnya. Karena selain paras cantik dan dia memiliki budi pekerti yang baik. Hingga suatu hari, Raja Kertamarta ingin menjodohkan Candrakirana dengan seorang pangeran dari kerajaan Kahuripan yang bernama Kertapati, yang terkenal tampan dan gagah. So come on, you got it wrong. To prove I'm right, I put it in a song. I don't know why you're being shy and turn away when I look into your eyes. Selamat siang, Baginda. Selamat siang, Raden. Ada maksud kedatangan apa kemari? Maksud kedatangan saya ingin meminta izin kepada Baginda untuk melamar putrimu yang cantik, Dewi Candrakirana. Beraninya dirimu kepadaku. Baiklah, aku menyetujuinya. Oh ya, terima kasih Baginda, terima kasih. Anak-anakku, cepat kemari. Baik Baginda, ada apa? Raden Kertapati, aku tahu pasti kamu kesini karena ingin bertemu denganku, bukan? Pede sekali kamu. Lalu, ada gerangan apa kemari? Aku tuh kemari karena ingin melawar Dewi Candrakirana yang sangat cantik ini. Bila kamu di sisiku, hati rasa seduh. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Ku yakin ini semua perasaan cinta, tetapi hatiku malu untuk mengatakannya. Wahai Dewi Candrakirana, apa kau bersedia menjadi calon istriku? Oh my god. Raden, apakah kau yakin ingin menjadikan Dewi Candrakirana menjadi istrimu? Padahal aku jelas-jelas lebih cantik daripada dia. Maaf Dewi, aku sudah terlanjur jatuh cinta pada Dewi Candrakirana. Tapi Raden, Jadi bagaimana Dewi? Apakah kau bersedia? Apapun yang kau minta pasti akan kuberikan. Mati pun aku rela demi bersamamu. Jangan bicara begitu. Baiklah kalau begitu aku bersedia menjadi calon istrimu. Asik. Ayo warga-warga berkumpullah. Raden Kertapati dan Dewi Candrakirana akan menikah. Ternyata itu membuat Dewi Galuh merasa iri dan marah, karena sebenarnya ia sudah lama sekali menaruh hati kepada Raden Kertapati, sang pewaris tahta kerajaan Kahuripan. Kini pupus sudah harapannya untuk menjadi permaisuri. Kemarahan Dewi Galuh membuatnya menjadi gelap mata sampai akhirnya dia menemui penyihir untuk menyingkirkan Candrakirana. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Sambil komet kami mulut Mbah Dukun baca mantra dengan segelas air putih, lalu pasien disembuh. Setan gede, setan bandel, setan kumbang, setan semua yang namanya setan. Jangan ganggu, jangan suka mengganggu. Pergilah kau setan, jangan ganggu. Permisi, Nenek. Masuklah Dewi, aku tahu maksud tujuanmu datang ke sini.
Pasti kamu kesini bertujuan untuk menyingkirkan Dewi Chandra Kirana. Benar sekali. Tolong, bantulah aku agar nantinya aku bisa menjadi permaisuri kerajaan Kahuripan. Ubahlah Dewi Chandra Kirana menjadi sesuatu yang sangat menjijikan. Buruk rupa, bau, dan dijauhi semua orang. Dan tidak ada yang suka sama dia, termasuk Raden Kertapati. Ah, ribet hidup lo. Emang masalah buat lo? Biasa aja kali. Mau dibantuin atau enggak? Hah? Ya sudah deh. Sit down please. Wih, keren juga nih nenek. Itu buat apa? Itu ramuannya ya, Nek? Enak aja lo. Ini mau gue minum sendiri kali, biar tetap awet muda. Oh, gitu. Nih, berikan gelang ini kepada Dewi Kirana. Jika dia memakai gelang ini, dia akan berubah menjadi keong mas. Oke, Nek. Baiklah, terima kasih. Kalau gitu, gue pergi dulu. Udah bosen liat muka nenek. Sepulangnya dari rumah penyihir, akhirnya Dewi Galuh mengajak Dewi Chandra Kirana menuju pantai dengan niat untuk memberikan gelang tersebut. Dewi Chandra Kirana, kemarilah. Ada apa Dewi Galuh? Aku mau memberikan ini sebagai tanda gelang persaudarian kita. Wah, benarkah ini untukku? Cantik sekali. Terima kasih ya Dewi Galuh. Sama-sama Dewi. Kemarikanlah pergelangan tanganmu, aku ingin memakaikannya. Dan pada saat itu pula, Dewi Chandra Kirana merasakan sakit di kepalanya dan pergi meninggalkan Dewi Galuh sendirian. Setelah itu, Dewi Galuh segera berlari untuk memberitahu kepada sang raja kalau Dewi Chandra Kirana menghilang. Pada saat yang sama, Raden Kertapati berkunjung ke istana untuk menemui Dewi Chandra Kirana untuk pergi bersamanya. Selamat siang, Baginda. Raden, ada perlu apa kemari? Aku di sini ingin bertemu dengan Dewi Chandra Kirana. Loh, baru saja beberapa saat yang lalu Dewi Chandra Kirana pergi ke pantai bersama Dewi Galuh. Ayah, Kirana hilang diambil orang. Akankah aku diberi uang? Apa? Hilang? Hah? Kirana hilang? Kenapa bisa terjadi? Bagaimana ceritanya? Memangnya kamu kemana? Pergi sama siapa? Aku tidak tahu dia kemana, Ayah. Atau jangan-jangan dia hanya di pantai. Prajurit! Cepat carilah Kirana. Galuh bilang dia pergi ke pantai dan hanyut di pantai. Baik Yang Mulia, apapun yang Anda perintahkan pasti akan kami laksanakan. Benar Yang Mulia. Carilah dia sampai ketemu. Semua orang panik karena Dewi Chandra Kirana menghilang. Di saat yang sama, saat sang raja Kertamarta ikut turun ke pantai untuk mencari putrinya Dewi Chandra Kirana. Namun di tengah perjalanan, Raja Kertamarta bertemu seorang wanita yang mampu memikat hatinya. Pandangan pertama awal aku berjumpa, rasanya tak ingin lagi untuk berpisah. Entah karena mengapa aku sendiri tak tahu. Jangan-jangan hati telah bersarang cinta. Neng, boleh kenalan gak nih? Para wanita hanya diam dan tetap berjalan begitu saja, tidak menanggapi ucapan Raja Kertamarta. Neng, sombong amat sih. Akhirnya para wanita berhenti berjalan dan menghadap ke arah Raja Kertamarta. Apaan sih? Tahu nggak perbedaan kamu dengan hujan? Emangnya apa? Kalau hujan kan jatuhnya ke tanah. Kalau Neng jatuhnya ke hati Akang.
Oh iya Neng, kalau jadian nanti Akang mau kita putus. Kok putus? Iya, kita putusin kapan tanggal pernikahan kita. Au, jadi malu. Kau masih gadis atau sudah janda? Baik katakan saja, jangan malu. Memangnya mengapa aku harus malu? Abang tentu dapat kau membedakannya. Kau katakan saja yang sesungguhnya. Kalau kamu janda, mau nggak sama duren sawit? Udah, terima aja. Dia kan kaya, raja lagi. Emang apa tuh duren sawit? Duda keren, sarang duit. Emang Akang itu serius gak sih sama aku? Ya pasti mau lah sama kamu. Iya deh, aku mau. Kalau Neng nerima Akang, ikut Akang yuk. Terus aku mau dikemanain? Aku juga mau dikemanain. Mau dibuang gitu? Ya, ikut aja. Suatu hari, seorang nenek tua sedang mencari ikan dengan jala. Aneh sekali, kenapa tidak ada satu ikan pun yang tersangkut dalam jalaku? Hewan apa ini? Aneh sekali warnanya. Udahlah, aku simpen saja di rumah. Nenek itu mencari ikan lagi tetapi tak mendapatkan ikan seekor pun. Lalu nenek tersebut pulang dan menaruh kool di depan pintu. Karena kelelahan, nenek pun tertidur dan seketika itu juga Dewi Candrakirana berubah menjadi manusia untuk sementara. Kasihan sekali nenek ini. Pasti dia belum makan. Sebaiknya aku membuat makanan untuk nenek ini. Lalu Dewi Candrakirana pun membuatkan nenek itu makanan. Dan setelah itu ia berubah menjadi kool kembali. Siapa ya yang mengirimkan makanan selezat ini ke rumahku? Ya udahlah, aku makan aja. Kebetulan aku belum makan. Malam harinya si nenek pura-pura tertidur. Ia berniat ingin mengetahui siapa yang memberikan ia makanan. Hayo, siapa kamu? Ups, nenek. Bukannya nenek sedang tidur ya? Siapa kamu ini putri cantik? Dan dari mana asalmu? Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi kool emas oleh nenek sihir utusan saudaraku karena merasa iri kepadaku. Kasihan sekali nasibmu, Cu. Setelah itu Dewi Candrakirana berubah lagi menjadi kool emas. Dan nenek sangat terheran-heran. Sementara itu, Raden Kertapati tidak mau diam saja ketika tahu Dewi Candrakirana menghilang. Ia pun mencarinya dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Di perjalanan, Raden Kertapati bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan. Nak, minta sedekahnya nak. Ini kek, buat kakek. Terima kasih nak. Lalu kakek itu pun memakannya. Nenek sihir pun akhirnya tahu dan menyihir dirinya menjadi seekor gagak untuk mencelakakan Raden Kertapati. Siapa kamu? Aku tahu apa tujuanmu, Raden. Wah, burung ini hebat, bisa ngomong. Ia menganggap burung gagak itu sakti dan menurutinya. Padahal Raden Kertapati diberi arah jalan yang salah. Ternyata kakek adalah orang yang sakti.
Ia memberitahu bahwa burung gagak itu nenek sihir. Wahai anak muda, jangan kau turuti nasihat burung gagak itu. Dia adalah nenek sihir yang sangat kejam. Jangan kau ikut campur, kakek tua. Masalah buat lo. Terus gua harus lari-lari sambil bongkar tempat ini sambil bilang wow gitu. Debat lagi. Males. Kadung males sama lo, males. Akhirnya Raden Kertapati diberitahu di mana Dewi Chandra Kirana berada. Setelah tahu Dewi Chandra Kirana berada di mana, Raden Kertapati pun segera pergi ke desa janda. Akhirnya Raden Kertapati sampai di suatu gubuk untuk meminta setubuk air. Di manakah kau berada? Rindu aku ingin jumpa. Meski lewat nada. Permisi, bolehkah saya meminta seteguk air? Boleh. Dengan siapa ya? Hah? Apakah benar kau Raden Kertapati? Astaga Dewi, ternyata selama ini kau ada di sini. Pertemuan yang kuimpikan menjadi kenyataan. Pertemuan yang kudambakan ternyata bukan hayalan. Mengapa selama ini kau menghilang, Dewi? Bukannya aku menghilang, Raden, tapi Ia disihir oleh nenek sihir yang diutus oleh saudarinya sendiri. Maksud nenek, Dewi Galuh? Iya, siapa lagi kalau bukan dia? Kenapa dia bisa setega itu dengan saudarinya sendiri? mungkin saja dia iri kepadaku. Kau harus ikut denganku. Lalu Nenek dan Dewi Chandra Kirana serta Raden Kertapati pulang ke istana. Dan setelah sampai di istana, Putri Kirana pun menceritakan perbuatan Dewi Galuh kepada Baginda Raja Kertamarta. Aku tak menyangka kau sekejam ini terhadap saudarimu sendiri. Prajurit! Wah, songong lu. Cepat, hukum Dewi Galuh. Lalu Dewi Galuh menerima hukuman dari raja. Dan raja mengumumkan kepada semua warganya tentang akan diadakannya pesta kembalinya Dewi Chandra Kirana pada malam nanti dan menyiarkannya pesta pernikahannya dengan seorang janda yang baru saja dikenalnya. Wara-wara, wiri-wiri, wuru-wuru, were-were, woro-woro. Para warga sekalian, semua akan diundang oleh Raja Kertamata pada pernikahan raja dengan wanita yang ia pilih dan pesta pernikahan Raden Kertapati dengan Dewi Chandra Kirana. Di sisi lain, Dewi Galuh melarikan diri ke hutan untuk menghindari hukuman raja. Namun sialnya ia bertemu dengan seekor harimau yang tengah kelaparan. Dan dia pun dikejar harimau tersebut hingga akhirnya dia tersesat. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, 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 op. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, 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 op. 뛰는 놈, 그 위에 나는 놈. Baby, baby, 나는 뭘 좀 아는 놈. 뛰는 놈, 그 위에 나는 놈. Baby, baby, 나는 뭘 좀 아는 놈. You know what I'm saying? 오빤 강남 스타일. Hey, sexy lady. 옵, 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 옵. 오빤 강남 스타일. Hey, sexy lady. 옵, 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 옵. 오빤 강남 스타일.